Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru cek ke hadiran siswa. Alwi, Ada Pak? Ali, Hadir. Ferry, Hadir Pak. Andi, Hadir. Benny, Hadir. Yunus, Pak. Buddha. Hadir. Tujuan pembelajaran hari ini, satu, setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model Iskafir ini, siswa dapat menguraikan ketentuan hukum Islam tentang wudhu dengan baik dan benar. Dua, setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning, siswa dapat menelaah ketentuan hukum Islam tentang wudhu dengan tepat dan benar. Tiga, setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning, siswa dapat membedakan contoh-contoh hasil pelanggaran yang terkena ketentuan hukum wudhu dengan tepat dan benar. Empat, setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning, siswa dapat menunjukkan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum wudhu dengan baik dan benar. Anak-anakku sekalian, materi hari ini yakni tentang wudhu dan hikmahnya. Sedangkan materi sebelumnya, pertemuan kemarin, yakni tentang jinayat dan hikmahnya. Jinayat adalah sumber hukum Islam yang meliputi satu, pembunuhan, kisos, diyat, dan kifarah. Pembunuhan itu ada tiga, ada pembunuhan disengaja, pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan karena kesalahan. Sedangkan materi hari ini tentang wudhu. Wudhu adalah, ada yang tahu pengertian dari wudhu? Ada yang tahu? Tidak tahu Pak. Wudhu adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pembatas antara dua hal. Pembahasan mengenai wudhu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, zina. Terus qadaf, atau orang menuduh orang lain berzina. Ketiga, minum khamr. Keempat, mencuri. Kelima, merampok. Tahukah anak-anak apa itu pengertian zina? Belum nikah. Apa? Orang yang belum nikah. Orang belum menikah. Di luar nikah. Di luar Pak, di luar pernikahan. Apanya di luar pernikahan? Ya orang yang di sini ada. Orang berzina, maksudnya bagaimana? Perbuatan zina, perbuatan alat kelamin. Iya Pak. Ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat. Oh, betul. Zina adalah memasukkan alat kelamin laki-laki pada alat kelamin perempuan tanpa dasar pernikahan yang sah. Itu termasuk zina. Nah, Zina ya. Anak-anak, tugas siswa hari ini yakni menelaah, menyaji atau mencari jawaban dari permasalahan-permasalahan yang akan dibahas hari ini. Yakni permasalahan pertama, ya, dicatat ya. Satu, bagaimana jika pelaku zina salah satunya ada yang belum pernah menikah dan pasangan satunya sudah menikah, bagaimana hukum keduanya? Dua, mengapa zina dilarang dalam Islam? Bagaimana dampak anak hasil zina secara psikologis? Tiga, bagaimana cara menetapkan jika seorang suami melihat istrinya sedang berzina dengan orang lain sementara pada saat itu tidak ada satupun saksi? Empat, bagaimana hukum jika seorang perempuan yang berpuasa, apakah perempuan tersebut disebut berzina? Anak-anakku, dari permasalahan-permasalahan yang Pak Guru sebutkan tadi, kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok ada 3 siswa.
7, 8, 9 satu kelompok, 9, 10, 11, 12 satu kelompok. Ya, kelas ini sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok satu, ya, kelompok satu, yaitu menjelaskan apa barusan? Soalnya Bagaimana jika pelaku zina salah satunya ada yang belum pernah menikah dan pasangan satunya sudah menikah? Bagaimana hukum keduanya? Nah, bagaimana hukum keduanya? Itu permasalahan di kelompok satu. Permasalahan di kelompok 2, coba sebutkan. Bagaimana cara jika seorang suami dan istrinya sedang berzina dengan orang lain tentu tidak ada satu saksi? Kelompok yang kedua, bagaimana jika seorang suami menemukan istrinya sedang berzina dengan orang lain, sementara pada saat itu tidak ada satu saksi satupun. Itu bagaimana cara memberikan tuduhan tersebut bahwasanya istrinya tersebut adalah berzina. Sedangkan kelompok 3 Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika perempuan yang diperkosa apakah disebut permainan? Bagaimana seorang perempuan yang diperkosa, apakah perempuan tersebut disebut sebagai berzina? Mengapa zina dilarang dalam Islam? Bagaimana dampak atas hasil zina secara psikologis? Bagaimana menurut pandangan Islam? Mengapa zina itu dilarang? Dan bagaimana dampak secara psikologis anak tersebut? Ya, masing-masing kelompok menganalisis dan juga bekerja sama, ya, untuk mencari jawaban dari masalah-masalah tersebut. Anak-anak, masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4. Apakah ada kesulitan? Tidak. Pak Guru kita bekerja sama yang kompak, ya. Ya. Menganalisis dan menjawab dari permasalahan tersebut. Ya. Nanti hasil dari analisisnya itu ditulis, kemudian dipresentasikan di tempat duduk kalian masing-masing. Ya, Pak. Masing-masing kelompok apakah sudah selesai semua atau masih belum? Sudah. Masih proses, Pak. Yang sudah diteliti lagi, ditelaah lagi, takutnya ada kekurangan dari jawaban dari permasalahan tersebut, ya. Ya. Proses. Oke. Kerjakan dengan seksama, ya. Dengan kompak antara kelompoknya, ya. Masing-masing kelompok itu harus mengerjakannya dengan kompak. Karena di sini Guru akan memberikan nilai. Semua kelompok sudah selesai semua. Ya. Untuk analisis dari permasalahan tersebut. Sekarang Pak Guru tunjuk dari hasil analisis kelompok 4, silakan dipresentasikan. Bagaimana jika seorang perempuan yang diperkosa, apakah perempuan tersebut berzina? Hasil analisisnya beda. Sedangkan zina adalah perbuatan yang dilakukan Bisa diterima oleh orang lain? Soalnya adalah bagaimana jika seorang perempuan itu diperkosa, apakah hal itu disebut
perzinahan? Jawaban dari atau analisis dari kelompok 4 adalah pemerkosaan tersebut adalah tindakan asusila yang mengancam atau pemaksaan, bahkan korban tersebut atau wanita tersebut diancam dibunuh, diancam dianiaya kalau tidak mau menuruti kemauannya. Makanya kelompok 4 hal itu bagi perempuan tidak disebut sebagai pezina, sedangkan pezina syarat-syaratnya adalah tidak dipaksa atau tidak paksaan. Diterima ya kelompok lain? Ya. Sekarang lanjut kelompok 3. Ini ya kelompok 3 ya. Dari kelompok 3. Silakan dibaca permasalahannya tadi. Bagaimana jika seorang suami, perhatikan yang lain perhatikan. Bagaimana jika seorang suami mendapati atau menjumpai istrinya berzina dengan orang lain, sementara sang suami tersebut tidak bisa mendapatkan satupun saksi? Itu bagaimana tindakannya? Hasil analisisnya bagaimana menurut dia? Suami melakukan lian, sumpah atas nama Allah sebanyak 4 kali, karena suami tidak bisa menghadirkan 4 orang bersih laki-laki adik. Iya, bisa diterima oleh orang lain? Bisa ya. Jawabannya adalah seorang suami tersebut harus melakukan lian. Lian itu adalah mengucapkan sumpah atas nama Allah sebanyak 4 kali, karena suami tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Ya, menuduh orang berzina tanpa saksi itu disebut bagal. Ya, disebut bagal. Penuduhan berzina. Kalau mau menuduh orang lain berzina, itu harus mendatangkan 4 orang saksi adil, 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kalau seorang suami mendapati istrinya seperti yang dijumpai di kelompok 3 tadi, menjumpai istrinya berzina dengan orang lain, sementara suami tersebut tidak mendapati satupun saksi, maka seorang suami harus melakukan li'an atau bersumpah. Li'an itu adalah bersumpah sebanyak 4 kali, ya, bersumpah sebanyak 4 kali atas nama Allah, karena suami tersebut tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang adil. Silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2. Permasalahannya, silakan. Mengapa zina dilarang dalam Islam? Bagaimana dampak anak hasil zina secara fisiologis? Hasil analisisnya bisa dibacakan. Zina dilarang dalam Islam karena aturan itu 1. Memelihara dan menjaga keturunan yang baik. 2. Menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Adapun dampak anak hasil zina secara psikologis: 1. Tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. 2. Anak hasil zina telah mudah terjerumus dalam pergaulan bebas. 3. Kurangnya gizi pada anak karena anak itu mengeluarkan ke dunia. Kurang kasih sayang dan lain-lain. 4. Anak menjadi minder karena lingkungan sekitar akan membuli anak tersebut dengan hasil zina. 5. Anak menjadi perilaku kriminal karena kurang kasih sayang ayah, sedangkan ayah panutan yang baik dalam keluarga. Dari pertemuan kali ini, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat.